Kita juga begitu. Hidup ini mari kita tuntaskan amanah tanggung jawab kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah teman-teman, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Kita malam hari ini lebih pada hikmah-hikmah apa, pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari beliau Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ini kita awali dari gelar beliau ya. Beliau itu waktu memimpin Cirebon, gelar beliau ini adalah Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panatagama Aulia Allah Kutubiz Zaman Khalifatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini panjang sekali nih gelarnya. Ini mirip kalau di Jawa itu kan Sultan itu ya disebut juga Khalifatullah Tanah Jawa dan sekaligus Panatagomo. Jadi ini gabungan antara ya pendeta ya ratu, ya ahli agama ya raja. Jadi apalagi beliau Kanjeng Sunan Gunung Jati ini. Beliau ini bahkan tidak hanya ahli agama, tapi seorang wali. Beliau ini ada di beberapa naskah disebut beliau ini makomnya adalah wali kutub. Kalau teman-teman merujuk ketika dulu membahas Ibnu Arabi, wali yang makomnya kutub ini dapat disebut sebagai penghulunya para wali. Wali yang sampai derajat ini di satu zaman jumlahnya hanya satu. Sehingga kalau ada wali kutub kok sekaligus waliul amri, raja sekaligus wali, yang walinya wali kutub ini ya seolah-olah ini gabungan dari dua posisi raja. Raja duniawi dan raja ukhrawi. Rajanya wali dan juga rajanya kerajaan. Ini sampai di titik ini sebenarnya mulai terasa betapa istimewanya beliau Kanjeng Sunan Gunung Jati ini. Seperti biasa kita awali dari menggali karakter beliau. Dalam catatan saya, karakter beliau ini bisa kita sebut minimal ada 5 karakter yang luar biasa. Yang pertama, beliau ini saya sebut tadi ya, pandito ratu. Ya pandito, ya ratu. Bahkan tidak sekedar pandito, tidak sekedar ahli agama, tapi beliau ini wali. Ya wali, ya raja. Nah, ya kalau tentang wali ini kan mudahnya orang itu mengkategorikan wali itu dari banyak cerita-cerita tentang karomah beliau. Cerita-cerita tentang karomahnya Kanjeng Sunan Gunung Jati ini ya sangat banyak. Cerita-cerita seperti ini itu kan kita temukan di semua kisah para wali songo. Jadi di berbagai sumber banyak diceritakan bagaimana kewalian Kanjeng Sunan Gunung Jati ini. Segala keistimewaan seorang wali beliau miliki dan segala kehebatan seorang raja juga beliau miliki. Beliau juga menaklukkan hampir seluruh Jawa Barat pada saat itu dan sedikit wilayah Jawa Tengah. Jadi ini karakter pertama. Ini kalau dibaca lah terus apa Pak yang kita ambil hikmah dari pandito dan ratu ini? Marilah kita juga jadi pandito ratu di level kita masing-masing.
Jadi pandita itu berarti urusan spiritualitasnya tuntas. Ratu itu berarti urusan duniawinya tuntas. Kita juga begitu. Hidup ini mari kita tuntaskan amanah tanggung jawab kita, baik di level spiritual maupun di level material. Jadi biar amanah yang diberikan oleh Allah, baik kita sebagai hambanya maupun sebagai khalifahnya, bisa tuntas kita jalankan. Jadi sebenarnya tanggung jawab hidup kita ini ya jadi pandita, ya jadi ratu. Paling tidak untuk diri kita sendiri. Jadi pandita itu berarti bagaimana kita membereskan tugas kita sebagai Abdullah, hamba Allah, muamalah ma'al khaliq. Sementara ratu itu bagaimana kita menuntaskan tanggung jawab kita sebagai khalifatullah, muamalah ma'al makhluk. Dan kalau dalam konteks Kanjeng Sunan Gunung Jati ini berarti sudah puncak kepanditoannya dan puncak keratuannya. Karena beliau ya raja, ya wali. Kemudian selanjutnya beliau ini juga seorang alim sekaligus arif. Alim itu berarti kaya ilmu, arif itu berarti kaya kebijaksanaan. Ini dua-duanya beliau miliki. Nanti kita lihat ya, siapa saja dan kepada siapa saja beliau berguru. Sehingga dari situ bisa kita bayangkan betapa memang luas wawasan beliau. Baik untuk urusan duniawi maupun untuk urusan ukhrawi. Jadi puncak kemampuan spiritual itu tampak dalam kearifan. Dan puncak kapasitas intelektual keilmuan itu tampak dalam kealiman. Jadi orang alim dan orang arif. Baik, jadi ini dua-duanya karakter beliau. Kemudian beliau ini juga sosok yang cerdas dan cerdik. Ini kata-katanya dekat, tapi ada makna yang berbeda. Cerdas itu berarti kapasitas. Kalau cerdik, ini cara mengelolanya. Ada orang cerdas tapi malas, sehingga karena tidak terlalu digunakan, kecerdasannya tidak kelihatan. Nah, itu namanya cerdas tapi tidak cerdik. Ada orang cerdik tapi kok malah menyusahkan saja, Pak? Apa itu berarti orang cerdiknya tidak cerdas? Tidak sih, orang cerdik itu pasti cerdas. Tapi mungkin dia tidak arif. Jadi cerdas, cerdik itu nanti nyambung sama alim dan arif. Jadi kecerdasan itu kapasitas. Kalau kecerdikan itu cara dia menerjemahkan kecerdasannya dalam hidup sehari-hari secara pas. Itu namanya cerdik. Misalnya orang cerdas itu paham, misalnya, wah saya ini tidak bisa kalau dipaksa bangun malam setiap hari. Tapi dengan akal budinya dia cerdik. Wah, meskipun saya tidak bisa bangun tengah malam kan harusnya bisa. Bangun di awal malam atau sebelum tidur sholat dulu. Ini cerdik. Jadi mencari solusi, mencari jalan keluar. Atau coba saya cari deh, siapa tahu ada amal-amal yang setara dengan bangun malam. Atau jadi ini orang cerdik itu dia mampu mendayagunakan kecerdasannya. Dan beliau Kanjeng Sunan Gunung Jati ini ya cerdas, ya cerdik, ilmunya luas dan mampu menjalankannya. Dan luar biasanya dijalankan untuk hal-hal duniawi sekaligus hal-hal ukhrawi. Sehingga sukses dua-duanya, tuntas. Jadi ini karakter selanjutnya. Ya penting kita teladani. Saya yakin teman-teman yang aktif, rajin mengikuti ngaji filsafat ini yo pasti orang-orang cerdas. Dan memang menurut saya tidak ada orang tidak cerdas. Semua orang pasti diberi anugerah Allah kapasitas berpikir, kecerdasan. Yang membedakan hanya
Ada yang males, ada yang tidak. Ada yang mandek, ada yang tidak. Mandek itu berarti merasa, wah saya sudah pinter Pak, sudah selesai, sudah ngerti segalanya. Wah, itu mandek. Kalau mandek ya cerdasnya hilang, berarti tidak operatif lagi, tidak cerdik lagi. Jadi harus cerdas dan harus cerdik. Memahami, mampu memahami dan menjalankan apa yang dipahami. Ini yang sudah dijalankan dengan sangat baik oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sejak muda beliau sangat gemar untuk belajar, untuk mencari ilmu. Di guru-guru beliau itu kalau melihat beberapa naskah, khususnya naskah Mertasinga, itu setidaknya ada sekitar 7 ulama besar. Dan sebagian besar adalah para wali. Sehingga tidak heran kalau beliau terdidik secara sekaligus sebagai seorang alim dan seorang arif. Yang keempat, beliau ini punya karakter kolaboratif. Kolaboratif itu maksudnya apa? Kesadaran bahwa aku tidak akan sukses, tujuanku tidak akan terpenuhi kalau aku menyendiri. Tidak mau bekerja sama dengan yang lain. Makanya beliau ini kemudian bergabung dengan para wali yang lain sebagai bagian dari Wali Songo. Kemudian bekerja sama dengan para penguasa lokal. Bahkan juga terbuka bekerja sama dengan para pedagang yang lintas budaya, lintas agama, lintas ras dalam rangka memajukan perekonomian rakyat pada saat itu. Jadi, ini karakter yang keempat, kolaboratif. Nanti akan lebih jelas di titik-titik mana beliau ini terbuka untuk bekerja sama, berkolaborasi. Tentu saja kolaborasi dalam hal-hal yang baik. Jadi ini penting, kesadaran kita juga hari ini bahwa aku itu tidak mungkin sukses kalau hanya sendirian. Aku butuh yang lain. Entah dengan model apa, entah dengan kontribusi seperti apa. Tidak mungkin aku bisa sukses sendirian. Harus berkolaborasi, bekerjasama dengan yang lain. Kemudian yang kelima, di antara karakter beliau adalah toleran. Menarik ya, kita lihat tokoh-tokoh yang kita bahas bulan ini, hampir semuanya punya karakter toleran ini. Yang hari ini kadang-kadang ada yang menertawakan aspek toleransi ini. Padahal sepanjang sejarah justru toleransi inilah yang dipakai sebagai karakter yang digunakan sebagai jalan untuk menunjukkan keutamaan, keagungan agama kita dan sekaligus membuat orang tertarik. Kalau dalam konteks Kanjeng Sunan Gunung Jati ini banyak cerita-cerita betapa beliau ini juga terbuka dan toleran. Seperti saya bilang tadi, di Cirebon itu ada pelabuhan-pelabuhan yang di situ ketemu banyak orang, ketemu orang dengan berbagai versi agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kaku, kalau misalnya jangan kerjasama dengan orang asing, jangan kerjasama dengan yang tidak agamanya beda, dan lain sebagainya, ya tidak jalan perekonomian saat itu. Dan itu menurut saya bagian dari kecerdasan juga dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Bahkan kalau teman-teman mau melihat kapan-kapan ya, coba datang ke Keraton Kasepuhan itu. Coba cermati di sana. Ada banyak ornamen-ornamen, pernak-pernik keraton itu yang kalau teman-teman jeli, di situ ada perpaduan
sekaligus dari 3 agama. Hindu, Islam, Buddha. Juga ada budaya-budaya yang masuk, ada Jawa, ada Tiongkok, ada Eropa. Misalnya ya, coba cermati positioningnya keraton, kemudian alun-alun, kemudian masjid. Nah, ini kan khas Islam Nusantara saat itu. Jadi bagaimana keraton dekat dengan alun-alun, dekat masjid, ini penciri Islamnya. Sementara tembok keratonnya itu yang bentuknya batu bata merah, kemudian bentuk gapura dan arsitekturnya itu jelas itu pengaruh arsitektur zaman Mojopahit yang Hindu. Kemudian di situ ada Siti Hinggil, ada pendopo-pendopo kecil. Nah, itu kan representasi dari budaya Jawa yang masuk ke situ. Keramik-keramiknya, bahan keramik yang ada di sekeliling situ, coba cek. Itu kalau tidak Eropa, ya Tiongkok. Kemudian teman-teman boleh datang ke tamannya. Dan ada Taman Bundaran Dewandaru itu, yang ada di tengah-tengah keraton. Di situ ada unsur Hindunya, misalnya dalam wujud lembu nandu. Atau unsur Eropanya. Di situ ada meriam dari, katanya itu hadiah dari Raffles. Kemudian coba teman-teman cermati lagi di Kasepuan itu ada kereta kencana, namanya kereta kencana Singabarong. Itu desain kereta itu ada ciri-ciri kerukunan antara agama. Di bagian depan kereta misalnya ada 3 hewan sekaligus. Gajah, Garuda, dan naga. Itu kalau tanya ke sana, gajah itu simbol dari agama Hindu. Garuda bersayap ini konotasinya adalah buruk. Buruk itu adanya dalam Islam. Sementara yang naga ini simbol dari Buddha. Jadi ini menarik akulturasi-akulturasi yang terjadi. Paling tidak menunjukkan saat itu ya sudah terbuka. Kemudian boleh teman-teman melihat, jadi ada satu wihara di Banten. Itu namanya Wihara Avalokitesvara. Ini wihara yang dibangun oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kalau menurut ceritanya bareng dengan pembangunan Masjid Agung Banten yang lama. Ini sebagai simbol kerukunan antara 2 agama dan 2 budaya. Jadi ceritanya saat itu mulai masuk banyak masyarakat luar melalui pelabuhan, dan yang paling banyak adalah dari Tiongkok. Jadi di abad itu banyak ditemukan perahu-perahu Cina yang berlabuh di Banten. Tujuannya perdagangan. Jadi ini bisa teman-teman lihat misalnya di buku tentang catatan sejarah dari Yang Peterson Kuhn itu. Di situ cerita banyak sekali perahu-perahu Cina yang datang, dan orang-orang Cina yang memang niatnya berdagang ke sana, dan dengan jumlah lebih dari 1.300-an kepala keluarga di situ. Nah, pada awalnya memang muncul resisten. Ada beberapa masyarakat yang tidak mau. Jadi menerima atau menjalin perdagangan dengan mereka ini. Sampai kemudian Kanjeng Sunan Gunung Jati turun tangan. Kemudian beliau mengkritik mereka yang eksklusif, mereka yang tidak mau membuka diri, berinteraksi dengan yang berbeda agama ini. Nah, setelah Kanjeng Sunan Gunung Jati turun tangan, kemudian masyarakat terbuka hatinya, akhirnya mau bersama-sama membangun Banten dan Cirebon, meskipun berbeda-beda suku, beda agama.
Nah, sebagai simbol kerukunan itu kemudian dibangun Masjid Agung dan Wihara Avalokitesvara. Baik, jadi itu karakter toleran. Semoga karakter semacam ini masih hidup di tengah-tengah kita. Karena saya lihat ada beberapa penelitian terbaru itu yang kesimpulannya bahwa Indonesia ini sedang growing intolerance. Jadi sedang mulai tumbuh karakter tidak tolerannya, karakter egoisnya. Jadi tidak bisa menerima yang lain, ingin hidup sendiri saja. Nah, ya semoga tidak ya. Tapi kalau mulai ada indikasi ke sana, mari cepat-cepat kita obati. Karena ini akan jadi penyakit dalam hidup bersama di tengah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia ini. Berarti tadi ada paling tidak 5 karakter utama dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Yang pertama Pandito Ratu, yang menyimbolkan bagaimana kita harus hidup baik sebagai Abdullah maupun Khalifatullah. Kemudian kealiman dan kearifan, ini simbol bagi luasnya wawasan, baik wawasan-wawasan duniawi maupun ukhrawi. Kemudian cerdas dan cerdik, ini menunjukkan bagaimana pikiran-pikiran, jalan berpikir rasional itu sifatnya praktis, tidak sekedar pinter tapi untuk dirinya sendiri, atau pinter hanya sifatnya a priori saja, tapi cerdik, dengan kecerdasannya bisa mengatasi masalah. Kemudian terbuka untuk bekerja sama, untuk kepentingan bersama, dan sekaligus toleran.